Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di dalam Sahih Muslim ada satu riwayat tentang seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah SAW dalam kondisi hamil karena zina. Dia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya telah melakukan satu perbuatan yang harus dihukum had terhadapnya. Oleh karena itu, laksanakanlah hukuman tersebut kepadaku." Maka Rasulullah memanggil wali dari wanita tersebut dan berkata, "Ahsin ilaiha, perlakukan wanita ini dengan baik. Dan jika dia telah melahirkan, bawalah dia kepadaku." Maka perintah itu dilaksanakan oleh sang wali, diperlakukan dengan baik, dan begitu wanita itu sudah melahirkan, juga tentu sudah menyusui anaknya, dibawalah dia kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah merintahkan agar wanita itu dirajam. Setelah itu Rasulullah SAW menyolatkan jenazahnya, sehingga kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau menyolatkan kepadanya sedangkan dia telah berbuat zina?" Maka Rasulullah berkata, "Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, maka taubatnya itu akan mencukupi mereka." Maksudnya tentu adalah 70 penduduk Madinah yang semuanya mereka adalah berbuat maksiat. Maka Rasulullah kembali berkata kepada Umar, "Apakah engkau pernah mendapati ada orang lebih afdol dari dia? Dia datang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Saudara sekalian, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa hal. Di antaranya adalah tentang diterimanya taubat bagi orang yang telah berzina. Bahwa orang yang telah terjerumus kepada perbuatan keji, perbuatan zina, tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah Maha Pengampun. Allah senang dengan hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Allah membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin bertaubat siang dan malam. Selagi nyawa belum sampai di tenggorokan, selagi matahari belum terbit dari arah barat, maka selagi itu pula pintu taubat senantiasa terbuka lebar. Oleh karena itu, siapapun yang telah berbuat kesalahan, berbuat dosa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segeralah bertaubat kepadanya. Dan tentu taubat yang diterima adalah taubat yang memenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Manakala maksiat tersebut adalah terkait dengan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya 3. Yang pertama adalah menyesal, yang kedua adalah berhenti dari kesalahan tersebut, dari dosa tersebut, dan yang ketiga adalah berjanji tidak mengulangi. Manakala itu dipenuhi, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kesalahan atau maksiat itu terkait dengan hak adami, maka di samping 3 tadi ditambahkan satu lagi, yaitu dengan minta dihalalkan atau menyelesaikan urusan hak adami tersebut. Selagi syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka Allah akan menerima taubat siapapun yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana seorang mukmin, seorang mukminah memiliki akhlak. Ya, maksudnya apa? Dalam kaitan seseorang telah terjerumus kepada perbuatan dosa, maka akhlak seorang muslim adalah punya penyesalan. Dia menyesal dan dia segera berupaya untuk membersihkan dirinya dari noda-noda dosa tersebut. Betapapun hal tersebut bisa mengantarkan kepada kematiannya. Sebagaimana yang dilakukan wanita tersebut. Dia ingin membersihkan diri, dia ingin mensucikan dirinya, dan dia datang menyiapkan diri, menyerahkan diri untuk siap menerima hukuman yang berujung pada kematiannya. Begitulah seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dipikirkan adalah bagaimana nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah apakah
orang yang telah melakukan perbuatan zina? Apakah setiap orang yang telah melakukan perbuatan zina harus melakukan seperti halnya yang dilakukan wanita tersebut, datang menyerahkan diri untuk dilakukan atau diterapkan hukuman? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah seseorang yang telah bertaubat dan dia yakin tidak akan mengulangi lagi. Dia yakin bahwa dia tidak akan terjebak kepada hal yang sama. Maka orang yang seperti itu lebih afdol tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan wanita tersebut. Dia rahasiakan perbuatannya, dia tidak perlu ceritakan kepada qadhi, ya, dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, dia penuhi syarat-syaratnya, insya Allah diterima taubatnya. Adapun bagi orang yang khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang sama, maka yang lebih afdal adalah melakukan sebagaimana wanita itu melakukan. Dia datang, dia menceritakan kejadiannya dan dia siap menerima hukuman yang harus diterapkan kepadanya. Ini khususnya adalah di negara yang memang diterapkan hadduz zina. Adapun di negara yang tidak menerapkan hadduz zina, bagi orang yang ingin bertobat, cukuplah dia memenuhi syarat-syarat taubat tadi. Dia rahasiakan perbuatannya, dia menyesal, dia berhenti dari perbuatan tersebut, dia berjanji tidak mengulangi, dia banyak beramal soleh, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang tidak dibenarkan manakala ada orang yang telah melakukan perbuatan maksiat, termasuk perbuatan zina, kemudian diceritakan kepada orang lain. Kalau kasus tadi itu diceritakan kepada pihak berwenang, pihak yang punya otoritas untuk menerapkan hukuman. Yang terakhir ini yang saya maksud adalah tidak boleh seseorang itu ketika telah melakukan perbuatan maksiat, apapun maksiatnya termasuk perbuatan zina, dia kemudian menceritakan kepada orang lain, kepada khalayak. Tidak boleh. Kalau itu dilakukan, khawatir dia akan tergolong kepada orang-orang yang justru ya terancam tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus dilakukan? Dia rahasiakan, dia tidak perlu ceritakan pada orang lain, karena kalau diceritakan justru akan berpotensi menginspirasi orang, mendorong orang melakukan hal yang sama. Maka cukup dia rahasiakan dan dia barengi dengan taubat, dengan taubatan nasuha. Lebih tidak boleh lagi adalah kalau dia menceritakan itu dalam konteks berbangga dengan kesalahan. Nah, ini sebagian di antara manusia abad ini ada yang kemudian melakukan kesalahannya, perbuatan nista tersebut direkam dan kemudian disebarkan di medsos dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Tentu yang demikian itu adalah sangat dibenci, sangat buruk ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, siapapun yang telah berbuat kesalahan termasuk berbuat zina, maka masih ada kesempatan baginya untuk memperbaiki diri. Masih ada kesempatan baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuka pintu taubat ya siang dan malam. Selagi syarat-syaratnya dipenuhi dan selagi nyawa belum sampai di tenggorokan, selagi matahari belum terbit dari arah barat, maka selagi itu pula pintu taubat terbuka luas, terbuka lebar untuknya.